Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak, hari ini Ibu akan kembali menjelaskan tentang Seven Segment dan Shift Register bagian 2. Hari ini Ibu coba praktikumnya lewat Proteus ya. Jadi biar nanti kalian bisa mengerjakan di laptop masing-masing tanpa terkendala harus ada hardware ya. Terus kemudian nanti di bagian link deskripsi kalian akan dikasih link Google Drive. Nanti di link Google Drive itu ada ini ya, project untuk Proteusnya. Jadi udah Ibu bikin, tapi masih yang simple. Terus kemudian untuk STM32 sendiri nanti bisa dikerjakannya di Proteus 8.11. Jadi kalau yang kemarin kelas 10 tipe Proteusnya masih di bawah 8.11, jadi itu di uninstall terus kemudian install ulang yang ini ya. Ibu udah kasih linknya di Google Drive-nya gitu ya. Jadi ini untuk projectnya, terus kemudian ini ya tinggal untuk project kalian tinggal klik 2 kali. Nah, ini nanti hasilnya seperti ini gitu. Jadi hari ini kita akan mencoba untuk menampilkan angka lewat Seven Segment. Kemarin yang sudah pernah dijelasin di materi sebelumnya, untuk register SIPO atau serial in parallel out itu kan di registernya nanti di codingnya tuh ada proses clear, data, clock, dan load ya, ini gitu. Jadi terus yang diulang-ulang mana? Yang ini, data dan clock. Jadi setiap data satu masuk, terus kemudian di clock datanya bergeser sebanyak 8 kali. Gitu ya. Oke. Nah, perbedaan antara di SM32 di Proteus dengan di yang hardware asli. Nanti kalau kalian misalnya ini kan Ibu udah bikin ya. Kalau misalnya kalian ini mencari di Proteus tadi 8.11, kalian cuma tinggal klik ini. Oh, maaf. Klik P. Terus kalian cuma cari STM32. Nah, di sini F103 cuma ada ini aja ya. Jadi nggak selengkap yang kalau kita bikin di yang untuk hardware. Makanya ini nanti agak sedikit berbeda. Jadi di sini kalian carinya STM32 F103 sama ya. C6. Kalau yang biasa kan kita C8 T6. Nah, tapi ini pakainya C6 gitu ya. Tuh. Itu mungkin kalau untuk yang lainnya ini sama. Oke. Nah, sekarang kita mulai dari ini dulu, file new project. Karena ini kan berbeda ya. Jadi makanya Ibu coba masuk dulu ke sini. Oke, nah seperti biasa untuk MCU-nya kita cari STM32 F103 C6. Ini ya. Pilihnya ini aja. C6 T6A yang sesuai dengan yang tadi. Tapi ini untuk di Proteus ya. Nanti kalau kalian bikin lagi di hardware, ininya balik lagi bukan C6 tapi C8 T6. Gitu, oke. Ini dipilih yang paling atas. C6 T6. Oke, next. Ininya latihan shift reg. Latihan shift reg. Oke, seperti biasa diklik sistem core. Sysnya kita serial wire. Terus kemudian RCC-nya yang high speed-nya kristal keramik, yang di bawahnya biarin aja. Nah, yang selanjutnya adalah GPIO. GPIO pin-pin yang dipakainya sesuai dengan seperti biasa kalian nanti buka lagi di catatan ini ya, catatan pas awal pin-pin yang mana ya nanti yang harus dipakai. Kita butuhnya clear, ntar kalau kalian lupa tinggal. Oke, untuk IOC-nya kita
Sekarang kita pakai shift register dulu aja, belum pakai tombol ya, sekalipun tadi di Proteus udah Ibu siapin tombol, tapi untuk sementara ini dulu ya. PB8, PB7, PB5, PB6, PB7, PB8. Clear clock, load sama data gitu ya. Ini kita cari PB5. PB5, oh ntar kita gedein dulu ini ya. PB5 output, ini namanya clear. Clear. Oh, salah. Clear PB5, terus kemudian PB6. Oh, sampingnya ya. Ini output juga. PB6 itu clock. PB7 ini di sampingnya. Output. Klik kanan. PB7 itu load. Terus kemudian PB8, ini PB8. Ini data. Oke, untuk sementara ini dulu ya. Nanti kalau misalnya pas waktu praktikum selanjutnya, misalnya bikin counter, bikin apa, berarti harus ada push button. Nanti kalian tinggal setting, tambahin setting ini aja. Kita cek dulu di konfigurasi. Ntar kita PB5 clear, PB6, PB7, PB8. Oke, sip. ALT K. Yes. Kita mulai. Untuk projectnya, kan biasanya yang keluar itu nanti kalau di build itu .elf ya, sementara yang nanti diperlukan untuk apa namanya tuh di Proteus di sini kita harus menggunakan .hexa. Jadi gimana caranya? Caranya adalah klik project, properties, terus kemudian ini diklik setting, terus MCU, MPU setting. Bentar. Oh maaf, yang ini ya. MCU post build output. Nah itu. Nah di sini diklik hexanya. Convert to Intel hex file, itu ya. Apply and close. Oke. Oke, kalau sudah, nah sekarang kita jadi udah tenang. Kita langsung di while. Oke. Misalnya contoh kita mau menampilkan angka 1. Kemarin kan sudah dijelaskan ya. Yang pertama itu ada clear, data, clock, sama load. Jadi gimana caranya? Sekarang kita clear dulu. Nanti kita tulis di sini ya. Untuk clear itu hal underscore GPIO underscore write ininya clear GPIO port, clear GPIO pin, setting 0, maaf. Terus di-nolkan di 1 gitu ya. Ini untuk clear. Biar nggak pusing, sebetulnya dua bagian ini nanti kita bisa bikin function ya, tapi nanti kita ini lihat dulu. Oke, ini jadi sama kayak saklar, dimatiin dulu terus kemudian dinyalain gitu ya. Kayak di while-nya. Kita masukkan dulu data. Kemarin yang ini ya, mau menampilkan misalnya
angka 1 berarti B dan C. Kita bikin dulu, berarti perintahnya sama, how underscore GPIO underscore write data, berarti ya kita masuk data port data pin. Ini kita lewati dulu aja. Ini masuk satu data, terus kan setiap data kita kasih, ini dilewat dulu ya, maksudnya yang pin state-nya. Habis data itu kan kita kasih clock nih, clocknya sama how GPIO. Sama aja kayak gini ya. Ini clock. Kita hapus dulu. Clock GPIO port. Oke. Ini nah, jadi untuk prosedur ini ya, kalau kemarin lihat clear, terus kemudian clock dan load. Nah ini ya, clear, clock dan load. Ini semuanya prosedur caranya sama. Manggilnya kayak tadi untuk clear, GPIO port 0, terus kemudian 1. Terus untuk clock juga sama, clock ini ya, 0, 1. Nah, ini kan baru satu data, sementara kemarin yang sudah pernah kita jelasin, kita tuh pakai shift register 8 bit. Jadi kita nggak bisa kalau cuma mau nyalain, sebetulnya kan cuma nyalain 2 nih. Tadi kita mau nyalain 2, misalnya B dan C, segmen B dan segmen C, kita bikin 2, nggak bisa kayak gitu. Tapi harus 8-8-nya di input. Karena kan kemarin ya yang bergeser itu. Nah, jadi ini kita copy sebanyak 8. Wah, 1, 2, bentar. Kita nggak apa-apa lah ini dulu ya. Udah berapa nih? 1, 2, 3, 4. Kita copy. Maaf. Ctrl C. Oh. Oke, kita rapihan dulu ya. Ya, Ibu jelasinnya dari yang manual dulu ya. Sepertinya nanti ada function, tapi biar kalian paham ini dulu. Nah, ini ada 8. Nah, terus kemudian kalau ini dari bawah, ini adalah untuk yang A. Yang A, bentar. Tadi tuh ini ya. Yang A ini ya berarti kan B dan C. Oh iya. Di sini kita menggunakan apa namanya tuh 7 segmennya. Nah, sekarang coba kalian perhatikan. Kalau 7 segmennya begini nih,
Kira-kira common apa yang nyambungnya ke VCC? Common anoda atau common katoda? Ya, ingat yang nyambung ke VCC itu yang satu itu harus anoda. Berarti ini adalah common anoda. Kalau common anoda, berarti biar nyala ini VCC, berarti yang ininya ABC-nya ya. Kalau biar nyala tuh berarti dikasih angka 0 gitu kan ya. Oke. Nah, sekarang kita balik lagi ke sini. Kan cuma B dan C ya. Ini dari bawah nih. A, berarti A tuh dikasih 1, berarti dia mati. Ini yang B, segmen B dikasih 0. Ini yang C dikasih 0. Karena kan tadi kita mau menyalakan angka 1 ya. Nah, terus, maaf. Sebentar. Nah, ini kalau manual tuh, ini A, kita kasih jarak ya. Aduh, maaf ya, ini lagi. Ini yang A, terus kemudian ini, ini kok nulisnya C. Ini 0 ya, maksud ibu tuh 0. Terus ini juga 0. Ini yang lainnya 1, berarti 1 tuh yang mati ya. Ntar kita lihat dulu. 1. Satu. Oke. Biar kalian nggak susah. Ini untuk dot. Dot ya. Oh, dari bawah biar susah. Soalnya ini untuk A. Ini untuk B. Ini untuk C. Ini untuk D. Ini E. Ini untuk F. Salah. Untuk F. Ini untuk G. G. Dan terakhir dot. Oke, jadi untuk menyalakan angka 1 aja perintahnya tadi pertama kita harus ini apa namanya tuh? Clear dulu di awal ya, sebelum inisialisasi. Terus kemudian untuk menampilkan angka 1 ini tetap dimasukkan 8, datanya 8, terus setiap data ini dimasukin 1. Kita coba dulu ya. Ctrl B. Oke, error 0, warning 0. Nah, caranya nanti di sini kita kecilin dulu. Double klik. Nah, di sini program file di searchingnya sesuai dengan file yang barusan kita di mana. Di local disk E, terus kemudian tadi tuh latihan shift register ya. Debug. Nah, ini ada dua, ada .elf, ada yang ini Intel Hex-nya. Nah, kita butuhnya yang ini. Emang apa bedanya? Nah, silahkan di searching ya. Bedanya ELF dengan Hexa. Oke, kalau sudah klik OK. Kita klik running. Oh, sebentar. Kenapa menampilkan angka 1? Oh iya, lupa. Ini kan baru memasukkan data dan clock ya. Tadi kan, nah ini yang ini. Tadi kan clear udah, data udah, clock udah. Nah ini yang terakhir, belum di load. Jadi nggak bakalan keluar di Proteusnya, gitu kan ya. Oke. Ini berarti untuk load. Ini untuk load sama hal GPIO underscore write. Salah kok ya. Load. Ini juga load control spacebar, load pin.
dinolkan dulu. Kita copy. Oke, ini 1. Semikolonnya kelewat. Oke, Ctrl B. Oke, kita balik lagi ke sini. Ini nggak, tadi cuma sekali aja ya. Jadi sekarang kita. Oke, nah hasilnya tampilnya angka 1. Gitu ya. Tapi kan codingnya kebayang nanti kalau kita mau bikin, ntar kita matiin dulu. Jadi sekarang kalau misalnya kita bikin angka 2. Angka 2 itu berarti kalau kita lihat di sini, itu angka 1, angka 2 itu AB, AB, G, E, D. AB, G, E, D gitu ya. AB, G, E, D. AB, G, E, D-nya dibikin 0. A, B, ini 1 ya. A, B, G, ini bikin 0. E, 0. Ini D, 0. Ctrl B lagi. Oke, kalau sudah, kita langsung play. Nah, tuh, jadi angka 2. Nah, cuman kan barusan programnya, bentar, kita matiin dulu ya. Jadi, tadi balik lagi, programnya di-clear dulu, terus kemudian data masuk 1, di clock data yang kedua, terus di clock 3 dan seterusnya sampai 8 kali. Kenapa 8 kali? Karena shift register 8 bit. Habis semua data dimasukin sampai 8 bit, baru yang selanjutnya adalah di load gitu ya. Nah, sekarang kita, kalau ini kan jadi panjang banget nih. Sekarang kita bisa ringkas ya. Kita bikin function. Contoh misalnya untuk function tuh kayak gimana? Function itu nanti kayak gini. Kita bikinnya di di sini. Misalnya untuk yang clear, pakai huruf kecil ya, void clear. Clear. Void clear kurung buka kurung tutup. Oke, habis ini kasih kurung buka kurung tutup kurawal ya. Jadi kalian biar kemarin tuh kan banyak kasus programnya error atau apa gitu ya karena kurang kurung. Jadi langsung bikin kurung buka kurung tutup. Langsung dari tengah dikasih enter gitu ya. Nah, isi dari void clear ini kita copy yang tadi. Mana sih yang clear ini ya? Yang clear, Ctrl X. Kita pindahin ke sini. Gitu. Nah, jadi isinya gini, nanti yang tadi di sini ya, yang inisialisasi itu di sini. Ya kan tadi clear nih. Harus nge-clear. Nah, caranya kita tinggal panggil clear. Namanya kan tadi clear ya, kurung buka kurung tutup. Gitu. Untuk manggil clear. Nah, terus ini juga sama nih. Ini kan ini clock. Nah, kita bikin lagi clock di sini ya. This clear. Kita bikin lagi misalnya void clock. Kurung buka kurung tutup. Kurung buka kurung tutup. Kurung kurawal seperti biasa di tengah. Nah, kita copyin aja salah satu dari yang ini. Ctrl X. Kita pindahin ke sini. Oke. Jadi kita tinggal di sininya manggil ini kan barusan di dot ya. Kita manggil apa barusan teh clock. Jadi kalau huruf besar, huruf kecil, huruf kecil, huruf besar ya.
ini manggil prosedur clock. Ini juga sama, tinggal rubah jadi clock. Kurang tutup. Oh, kita copy aja ya. Nih, cuma coba saja, tapi kan lumayan ya panjang. Nah, ini juga sama untuk load. Kita bikin lagi, kita ini dulu ya. Ctrl X biar kita langsung bikin di atas. Clear clock, berarti kita bikin yang untuk void. Salah. Void load. Kurung buka kurung tutup, kurung kurawal buka kurung kurawal tutup. Enter. Kita copyin yang tadi. Yang GPIO. GPIO load ya. Oke, jadi nanti di sininya kita tinggal panggil ikan clock. Nah, kalau sudah load berarti load kurung buka kurung tutup. Kurung buka kurung tutup. Ya, kita coba Ctrl B. Oke. Kita masih nyalain, masih berhasil nggak? Oke, masih kembali lagi ke angka 2 ya. Oke, nah jadi kita tutup dulu. Jadi 4 langkah itu tadi yang pertama clear, terus kemudian masukkan data di clock, masukkan data lagi di clock, masukkan data lagi di clock ya. Gitu sebanyak 8 data. Beres 8 data baru kemudian yang selanjutnya adalah di load. Karena ini semua berulang, clock, terus kemudian load, nanti ya disebutnya nanti akan berulang, makanya kita bikin prosedur untuk void clear, void clock, dan void load. Caranya cuma tinggal gitu aja, gampang ya. Oke, nah tapi ini juga masih, kalau dilihat ini kan masih ribet juga. Ini baru nulis 1 angka, gimana kalau nulis 2 angka, 3 angka, dan seterusnya gitu. Atau misalnya nanti bikin counter. Nah sekarang kita bisa nggak? Nah, kalau kita perhatikan ini ya, misalnya kan barusan ini nampilin angka 2 nih. Ini kan sebetulnya sama, clock udah sama. Ini juga sama, data, port, pin, data juga. Yang membedakan kan di ujungnya nih ya. Ini kan A, B, C, D, E, F. Nah, gimana kalau kita bikin function? Oke. Nah, sama aja caranya dengan yang barusan. Misalnya kita bikin function namanya void 7 segment. Void 7 segment. Kurung buka, kurung tutup, kurung kurawal, kurung kurawal. Nah, kita kurung kurawalnya di enter dulu. Nah, karena tadi sebentar kita lihat dulu ke sini ya. Karena tadi kan ini ada data yang berbeda nih di setiap ujung ini nih. Jadi makanya harus ada sesuatu yang diinputkan. Ya. Ini function. Ada beda dengan yang ini, kalau ini nggak usah diinputkan, berarti kalau makanya kurung buka kurung tutup, tapi kalau ini harus ada diinputkan. Apa yang harus diinputkan? Ada INTA, INTB, sebanyak segmen itu ya, yang harus diinputkannya. Jadi nilai segmen ABCD sampai dot gitu. INT C, INTD, INTE, INTF, INTG, A, B, C, D, E, F, G. Satu lagi adalah INT dot. Jadi ini harus diinputkan A, B, C, D. Nah, jadi kalau yang diinputkan awalnya A, B, C, D sampai dot ya. Tapi nanti yang masuk di sini di dalam functionnya itu justru kebalikannya dari dot dulu. Nah, yang ini kita
kita Ctrl X, kita pindahin ke sini. Mana tadi? Ke void 7 segment ya. Nah, ini kita ganti. Ini namanya adalah dot. Kenapa ininya dirubah? Karena nanti tergantung inputan di sini. Jadi kalau nanti ada inputan di sini nya 0 atau 1, jadi ini yang dotnya juga berubah. Ini juga sama, ini untuk G, ini untuk F, E, 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 D, terus kemudian ini C, B, ini A. Oke, Ibu jelasin dulu ya. Bedanya dengan yang tadi. Kalau yang tadi, yang untuk void clear, void clock, sama void load, ini tidak ada sesuatu yang diinputkan. Makanya kita tinggal panggil clear kurung buka kurung tutup cara manggilnya gitu kan ya. Atau clock kurung buka kurung tutup cara manggilnya. Tapi untuk yang ini, karena kan tadi datanya pasti beda-beda nih. Nggak ada yang ini ya, nggak ada yang sama. Makanya harus ada yang diinputkan. Ingat waktu itu Ibu pernah ngejelasin bahwa function itu sama kayak mesin cuci, harus ada sesuatu yang diinputkan. Ini yang diinputkan nilai A, B, C, D, terus kemudian nanti diproses gitu kan ya. Gitu. Nah, yang diinputkannya dari mulai A sampai dengan dot, tapi pas nanti diproses di sininya dot dulu yang dimasukin, karena nanti dia kan datanya akan digeser ya. Gitu. Dot, G, F, ya kebalikannya gitu ya. Kita lihat dari bawah A, B, C, D, E, F, G. Jadi kalau kita nulis di sini misalnya mau nulis angka 1 nih, berarti 0, 1 ya. 0, 0, ini yang lainnya 1, 1, 1, 1, 1 gitu. Karena command anoda kan tadi ya. Jadi udah langsung. Contoh nih ya, kita mau apa namanya tadi? 7 segmen. Berarti manggilnya gimana nih? Cara manggilnya di sini misalnya tampil angka 1 nih. Berarti kita tinggal nulis 7 segmen. Apa 7 segmen isinya? Isinya adalah kalau mau nulis angka 1 berarti maaf. Nulis angka 1 tuh B dan C. B dan C-nya harus bernilai 0 ya. Berarti A, B, salah. A, B, C, D, E, F, G, dot. Ada 8, 1, 2, 3, 4. Oke. Jadi, tampilkan angka 1, terus kemudian di load ya. Nah, kita hapus dulu aja ini. Tampilkan angka 1 di load, kita kasih delay. Maaf. Kenapa? Caps lock-nya. Delay-nya 500 aja. Nah, terus kalau kita mau nampilin angka 2, kita copy aja. Tampil angka 2. Nah, kalau mau nampilin angka 2, tadi angka 2 itu apa perintahnya? A, B, G, E, D. A, B, G, E, D. A-nya 0. A, B, C 0. D, E, F,
G ini. Oke, jadi untuk nampilin angka 1 cuma segmen B dan C, sedangkan untuk angka 2 segmen A, B, D, E, G gitu ya. Dimasukkan datanya, di clock, terus kemudian di load, di delay. Oke, sekarang kontrol B. Oke, error warning. Kita masuk lagi ke Proteus, berarti dia akan angka 1, angka 2 gitu ya, berulang-ulang. Nah, gitu ya. Oke. Nah, oke. Nah, sekarang gimana nih? Ini kan masih panjang nih ya. Misalnya kalau kita mau bikin counter. Nah, kalau mau bikin counter, oh ya, ini karena ini kan Ibu coba ngejelasinnya bertahap ya. Kalau nanti kalian mesti, aduh, pusing kok ini bolak-balik. Jadi kalian satu tahap perhatiin dulu karena Ibu tadi kan dari yang manual. Terus kemudian yang selanjutnya barusan tahap yang langkah yang kedua beres dari manual, bikin function untuk lock, untuk load, untuk clear dan segmen. Nah, sekarang gimana kalau misalnya ini kan tampil angka 1, angka 2 ini nanti kalau angka 3, 4 wah banyak banget gitu ya. Nah, kita bisa pakai apa namanya tuh function lagi di sini. Jadi biar nggak susah gitu tampil angka 1, angka 2 gitu ya. Jadi kita namanya adalah void kecil. Void tampil. Void angka aja deh. Void angka ininya kurung buka, kurung tutup kurawal. Ininya kita pakai sweet case ya. Sweet jika nilai misalnya nilainya 0, 1, 2, 3 nanti tampilnya angka berapa gitu. Ini yang diinputkan nilai, terus kemudian jangan lupa untuk sweet case ya, coba di ini lagi, diingat-ingat lagi di materi yang sebelumnya. Sweet ini yang mau di apa diseleksinya gitu ya, nilainya nilai apa, nanti kurung bak kurung tutup. Seperti biasa kita nulis di sini case. Kita agak sedikit maju. Case, oh nggak mau ya. Case 0. Kalau 0 berarti dia nanti nampilin angka 0. Nampilin angka tuh perintahnya apa? Ini kan yang tadi ya, 7 segment ini. Kita copy dulu aja. Jika 0 itu berarti nampilinnya ini function 7 segment. Kalau 0 itu berarti kita lihat lagi di sini A, B, C, D, E, F. A, B, C, D, E, F ya. A, B, C, D, E, E, F. Ini nilai angka 0. Oke. Kalau sudah break. Terus kemudian case angka 1. Ini yang tadi udah kita copyin ya. Baik. Terus case angka 2. Case angka 2
angka 2 itu, tampil angka 2 tuh ini ya. Ini angka 2. Oke. Nah, sekarang nanti kalau kalian mau bikin sampai 9 berarti silahkan ditambahin lagi ya. Nah, sebetulnya nanti ada cara lagi dengan menggunakan array, tapi untuk sementara ini dulu. Ibu bikinnya yang mudah-mudah yang sesuai kalian pelajari kemarin ya. Kita pakai sweet case. Terus nanti caranya gimana nih? Nanti caranya adalah misalnya tampil angka 0 sampai 2 barusan ya. Kita pakai for yang udah pernah kita jelasin. For integer hitung aja ya. AI aja lah. Integer i dari mulai 0 sama dengan 0 sampai i lebih kecil sama dengan 2. Terus kemudian i plus plus. Kurung buka, kurung tutup kurawal. Jangan lupa di tengah di enter. Apa yang mau dikerjakan? Berarti kita mau nampilin angka apa tadi nama ininya? Nah, kita cuma tinggal nulis angka gitu ya. Angka. Nah, di sininya kan harus ada yang diinput ini. Taruh ulangi lagi, lihat. Ini function angka itu kan harus ada diinputkan ya. Apa yang harus diinputkannya? Nah, kita sesuaikan aja karena for-nya pakai i berarti pakai i di sini. Ini nampilin angka, ini kan baru datanya masuk, jangan lupa di load. Kurung buka, kurung tutup. Habis datanya di load, terus kemudian maaf, di delay. Ya, 500. Oke ya. Jadi ini kita akan menampilkan angka dari 0 sampai 2. Kita coba dulu Ctrl B. Oke, aman. Balik lagi. Kita langsung di play. 0 1 2 0 1. Itu aja untuk sementara dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.